Bukti Sintayong totalitas tangani skuad Garuda. Ex-kiper Swiss sambangi Indonesia demi Piala Dunia U17. Talenta timnas Indonesia yang berpotensi di bawah STY ke 6 LC. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pantau talenta di Piala Dunia U17, ex-kiper Swiss sambangi Indonesia. Gelaran Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Indonesia turut mengundang perhatian mantan kiper Swiss dan anggota FIFA Technical Study Group Pascal Stuberbuller. Sebagai informasi, Pascal adalah pemain berkebangsaan Swiss kelahiran tahun 1971. Dalam karirnya dia pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti FC Bells, West Bromwich Albion, dan Bayer Leverkusen. Pascal pensiun pada tahun 2011 dengan Fulham sebagai klub terakhirnya. Menurutnya, pada masa itu, seorang anak 17 tahun sulit untuk dipertimbangkan masuk ke dalam klub apalagi menjadi pemain utama. Hal itulah yang dianggap Pascal berbeda dengan era saat ini. Terlebih, pada Piala Dunia U17 akan banyak talenta-talenta muda sepak bola dari berbagai negara beradu skill di lapangan hijau. Pascal Stuberbuller menilai bahwa hal tersebut merupakan salah satu bukti perkembangan sepak bola. Sebab di era saat ini para pemain berusia 17 tahun sudah banyak yang bergabung dalam klub besar. Pada awal karir saya dulu tidak mungkin pemain U17 dilihat sebagai bocah. Sekarang luar biasa melihat bagaimana pemain U17 sudah fantastis secara mental dan taktis. Jelas Pascal. Di lain sisi, Pascal juga menyampaikan bahwa penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia ini menjadi spesial karena diadakan lagi setelah terakhir tahun 2019 di Brasil. Hal itulah yang membuat Pascal tak ingin melewatkan ajang bergengsi kelompok umur ini. Talenta timnas Indonesia yang berpotensi di bawah STY ke 6 LC. Pertama, Rizky Ridho. Rizky Ridho merupakan bek andalan Sintayong mulai dari timnas Indonesia U19, U23, dan senior. Meski baru berusia 22 tahun, secara kematangan permainan kemampuan Rizky Ridho tak perlu diragukan lagi. Banyak yang mendorong agar Rizky Ridho segera abroad demi bisa bersaing dengan sejumlah bek keturunan di skuad timnas Indonesia macam Jordi Amat dan Elkan Bagot. Saran pecinta sepak bola ini bukan tak mungkin diwujudkan Sintayong. Kedua, Arkan Fikri. Sejak September lalu, beredar kabar Sintayong siap merekomendasikan Arkan Fikri layaknya Asnawi Mangkualam ke Ulsan Greeners pada 2021. Berhubung Sintayong memiliki jabatan strategis di 6 LC, pelatih 53 tahun ini berpeluang membawa Arkan Fikri ke mantan klubnya. Terlebih Arkan Fikri sendiri telah menunjukkan perkembangan yang luar biasa sejak dipercaya Sintayong di Piala AFF U23 hingga kualifikasi Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Ketiga, Hoki Caraka. Pada berusia 19 tahun, Hoki Caraka sudah 2 kali dipercaya Sintayong minta sebagai starter. Kepercayaan itu pun dibayar tuntas Hoki Caraka dengan mencetak 2 gol. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa Sintayong memandang Hoki Caraka bukanlah penyerang sembarangan. Sebab dengan memberikan tempat kepada Hoki Caraka, Sintayong harus merelakan Ramadan Sananta duduk di bangku cadangan. Rela belajar budaya Islam, bukti Sintayong totalitas tangani skuad Garuda. Fakta menarik terungkap terkait alasan Sintayong rela belajar budaya Islam demi memajukan prestasi timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Sintayong mengaku pernah mempelajari budaya Islam sebelum diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada 29 Desember 2019 lalu. Sintayong bahkan sampai meminta seorang dokter muslim di Jakarta untuk membahas banyak hal soal agama Islam hingga berjam-jam.
Singkat cerita, setelah mendapatkan pengetahuan tentang budaya Islam dari dokter kenalannya itu, Sintayong mengunjungi Korean Cultural Center pada 9 Desember 2019 di Jakarta. Di sana ia mendengarkan ceramah dari seorang pakar budaya Islam. Saya belajar hal soal Islam dari sana, terutama bagian-bagian mana yang harus diperhatikan. Saya berjanji kepada pemain dan pelatih untuk terus menghormati waktu beribadah mereka. Saya juga akhirnya tahu ibadah itu bisa dilakukan pada waktu tertentu. Saya melakukannya dengan baik tanpa merasakan ketidaknyamanan dalam latihan, ungkap Sintayong. Hal itu membuktikan bahwa alasan Sintayong rela belajar budaya Islam agar mudah beradaptasi dengan para pemain timnas Indonesia yang kebanyakan beragama Islam. Dengan tujuan STY tahu bagaimana cara mengelola tim dengan baik dan benar sehingga bisa mendatangkan prestasi di skuad Garuda. Pengorbanan Sintayong hingga rela belajar budaya Islam itu membuahkan hasil manis. Selain disegani para anak asuhnya, STY sukses membawa timnas Indonesia lolos ke 3 level Piala Asia hingga lanjut berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026.